Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam bahasa Indonesia. Malam ini istimewa sekali karena bintang tamunya ada asistennya. Saya nggak tahu juga itu asisten apa bukan, soalnya rambutnya itu coba lihat. Dan dia lebih banyak senyum daripada bintang tamu utama. Mungkin nanti dia juga akan kita tanya ya asistennya ini. Asistennya ini dia baru selesai filmnya, apa katanya? Ya, asistennya ini baru saja menyelesaikan film perdananya itu Cinderella ya. Siapa bintang tamu? Bintang tamu kita ini siapa bintang tamu kita ini? Beliau ini adalah seorang pakar kopi yang saya nggak tahu dia benar-benar kompeten apa enggak dengan kepakarannya itu. Mari kita saksikan saja nanti bagaimana obrolan santai kocak manis kita dengan bintang tamu istimewa malam ini. Untuk memulainya kita persilahkan saja dia untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Rama Inim Saragi, ibu dengan satu orang putri yang sudah berumur 8 tahun, dan dia sekarang kelas 2 SD, dan sekarang sudah mulai galak-galaknya. Galak dalam arti sudah bisa melawan orang tua. Oke. Apa kabar Ibu Rama? Saya sehat-sehat, terima kasih. Sehat. Ibu Rama sudah divaksin? Oh, sudah lama Bu, sudah lama. Anak saya belum divaksin. Anaknya belum divaksin ya? Vaksin Baik Budi belum masuk vaksin Baik Budi. Oke, baik. Bu Rama, saya mau tanya dong, apa 3 fakta memalukan dari seorang pakar Bu Rama ini? Fakta memalukan bahwa ya ada. Ibu Rama punya fakta memalukan nggak? Maksudnya bukan cuma 3 aja kali ya, banyak. Jadi yang nggak usah mungkin 30 mungkin coba. 30. Saya suka lupa, saya suka kursa faktor usia juga ya, lupa menempatkan kunci. Berapa Ibu usianya 300? Padahal saya yang mencari kunci, saya yang barusan belum ada 3 menit memegang kunci itu, dan kunci itu sebenarnya lengket di pintu gitu. Tapi itu, kemudian saya pernah pertama memalukan lagi, saya belanja, saya semangat mau masak, saya beli ayam, tapi setelah sampai di rumah begitu jauhnya pasar, sampai di rumah saya tidak menemukan mana ayam yang saya beli itu. Ayamnya lepas lagi atau gimana? Apa ayamnya tidak terima Ibu beli? Ayamnya tinggalan di pasar. Mau balik lagi ke pasar, saya sudah capek. Jadi saya nggak dibunuh, ayamnya sudah dibunuh? Sudah dibunuh, tinggal mau diungkep. Karena saya menonton, kemudian fakta yang ketiga saya itu. Yang pertama pelupa, yang kedua, Ibu kenapa langsung ketiga ya? Kedua dulu Bu. Ibu udah lupa lagi kalau Ibu baru menyatakan yang pertama ya. Oh ini adalah bukti. Saya sering tidak konsisten. Konsis 5. Apa 6, 7 jadi berapa? Tidak konsisten, kadang tidak konsisten. Iya, tidak 10, berarti jadi 9. Konsis 9, 8, or 5? Maybe 5. Oh, konsis 5. Oh, Ibu adalah yang konsis 5. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga saya suka postpone. Apa Bu? Postpone. Bukan postpone, postpone. Kan? Postpone. Kan sudah lupa bilang postpone, jadi delay or something. Coba tadi siapa tadi Bu? Perkenalkan nama asistennya siapa tadi Bu? Perkenalkan, nama asisten saya yang cantik ini adalah. Siapa namanya? Namanya Brigita Tambunan. Oke, Adek Brigita, coba nanti kalau Mami lupa mau ngomong apa, tolong dibantu ya Nak ya, biar Mami nggak lupa apa yang dia mau sampaikan. Oke, siap ya? Oh ya Tante, itu latar belakang Tante itu gambar apa ya? Gambar kopi sama gambar Mami, karena hari ini kita akan ngomongin soal kopi. Oh, kebalik. Sengaja, karena ini komedi. Kalau dia nggak kebalik nanti Brigi nggak nanya, iya kan? Oke? Boleh lanjut ya?
Oke, lanjut. Oke. Nah, itu 3 fakta memalukan. Kemudian 3 makanan yang seminggu ini sering dimakan. Selain nasi. Daging babi. Ya karena kita lagi ke pesta ya, ada ke pesta. Setiap hari ada pesta, makanya makan daging babi aja. Ya biarlah dijawab sama asisten saya, Bu. Oh, oke. Daging babi, terus apa lagi? Brigita, selain daging babi? Daging babi, setelah itu Apa? Oke, waktunya habis. Oke, pertanyaan berikutnya. Jam pukul berapa asisten Bu Rama tidur? Biasanya asisten saya ini kalau dia mengingat dia besok akan luring, sekolahnya luring, dia akan cepat tidur, dan besok paginya sebelum azan subuh dia sudah membangunkan saya supaya saya segera bangun. Oh, saya kira dia sebelum azan dia udah bangun, saya kira dia mau ke masjid untuk membunyikan azan, bukan ya? Tidak, dia akan berteriak-teriak juga membangunkan saya. Jadi kadang kebalik, jadi dia yang membangunkan kami, bukan ibu yang langsung siap untuk anaknya sekolah, tapi dia bilang, mami bangun, aku mau sekolah, biar aku masakkan air mandi, masakkan sarapanku. Baik, saya kira tadi mau buru-buru ke masjid ya untuk membacakan azan. Ternyata mau membangunin maminya untuk membangunkan tukang azan. Oke, baiklah. Gitu ya kira-kira ya. Oh, bukan juga ya. Jadi setiap hari adalah asisten untuk membangunkanku, yaitu azan. Oh, oke. Dan setiap pagi lah ada drama ya? Bukan? Not always. No always. Oke. Baik. Bu Rama ini sebenarnya kita boleh tahu nggak nih para pendengar, penonton, soalnya kan penontonnya banyak nih ya, dan ini kan Bu Rama ini ada di episode 15.600 ya, episode podcastnya ini. Anggaplah ya. 15.600? Ya anggaplah. Anggaplah ya. Seluruh penduduk Siantar udah diajak ngobrol dong. Oh enggak, saya mendahulukan penduduk Afrika karena negara berkembang. Indonesia itu sudah dianggap negara maju kan, gitu. Baik, sehari-hari ke Bu Rama ini kegiatannya apa sih yang menjadi prioritas? Yang menjadi prioritas ya, saya sedang menyelesaikan tugas belajar saya. Nggak betul. Tapi kan memang betul. Oke. Gara-gara emosi karena ada yang mengganggu, ada selalu yang bikin keributan pagi, jadi maminya nggak konsentrasi. Padahal maminya sebenarnya harus mengerjakan tugas belajarnya, tapi pagi-pagi sudah ada yang membuat membuat suasana menjadi upset, jengkel. Oke, kita fokuskan lagi. Jadi kegiatan utamanya adalah menyelesaikan tugas belajar untuk belajar apa nih? Saya sedang belajar tentang program doktor ilmu komunikasi pembangunan pertanian dan pedesaan di Institut Pertanian Bogor. Oke, selain itu ada kegiatan lain? Selain itu ya sebagai kegiatan-kegiatan domestik, kegiatan rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah, memasak, seperti itu. Oh, anak dan suaminya belum bisa ngurus diri sendiri ya? Masih kecil-kecil? Ya, namanya juga orang tua anak. Yang pertama, suaminya itu banyak bacotnya. Yang kedua, anaknya itu emosinya. Bagus. Oke, baik. Ini bisa jawabin. Mantap, udahlah. Ini serius nggak Bu pertanyaannya? Santai kan kita kan. Dunia mendengar Bu. Ini seluruh dunia mendengar. Ini kan saya kan sebagai figur harus sesuai gitu dengan. Oh iya, itu juga bukan urusanku ya. Oke, baik. Jadi nggak apa-apa, santai aja. Kita ini kan podcastnya santai kocak manis. Jadi kita mengalir saja gitu, tidak harus yang saya tidak akan menanyakan Ibu tentang undang-undang yang sedang diberlakukan, nggak akan. Karena saya mengetahui kalau Ibu memang belum menguasainya gitu. Jadi nggak saya tanyakan. Itu nggak penting saya menguasai itu.
Ya, oke, baik. Di sini mungkin kita bisa lihat ya. Tadi saya sudah jelaskan di pembukaannya, perkenalannya kalau Bu Rama ini pernah atau juga masih berkecimpung dalam dunia perkopian gitu ya. Boleh cerita nggak ini gimana awalnya? Jadi awalnya saya ada mengetahui sedikit atau sedikit bisa dikatakan sedikit mengenai kopi adalah ketika saya Sedikit gitu ya, diterima sedikit ya, sedikit. Segini ya. sedikit. Karena pada awalnya saya nggak paham dengan kopi, tapi saya hanya paham ya budidaya kopi saya tidak paham sama sekali. Kopi juga saya tidak minum sama sekali waktu itu. Tapi ketika ada lowongan pekerjaan sebagai field koordinator untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kopi konservasi di salah satu kabupaten di Dairi di Sumatera Utara. Nah, itu saya menjadi fasilitator, kemudian koordinator konservasi kopi dan mulai dari situlah saya Sebentar Bu, mengetahui. sebentar, I need to stop you there. Ibu tidak pernah, bukanlah peminum kopi, tidak ada juga background soal kopi, tapi pekerjaannya untuk menjadi field koordinator atau koordinator lapangan petani kopi. Yang meng-hire itu nggak baca CV Ibu atau memang sudah pasrah aja dengan, apa cuma Ibu yang melamar waktu itu? Kok Jadi pada bisa? waktu itu mereka tidak fokus ke bagaimana budidaya kopi, tapi mereka yang direkrut adalah orang yang berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi pada waktu itu saya sudah punya pengalaman sebagai seorang fasilitator dalam program pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Jadi mereka butuh, jadi kalau dalam pemberdayaan masyarakat itu kan intinya adalah pemberdayaan masyarakat, terserah apa kegiatan di lapangan pemberdayaan apa, tapi prinsip-prinsip pemberdayaan itu bisa dilaksanakan dalam program apapun gitu. Jadi mereka membutuhkan seorang fasilitator masyarakat atau pendamping masyarakat gitu dalam program Komdep. Jadi program Komdep waktu itu yang saya bekerja dengan Konservasi Internasional Indonesia itu adalah konservasi kopi. Oh, Gitu. berarti background yang sebelumnya Ibu memang sudah menguasai dan sudah lama berkecimpung di community development atau pengembangan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat pertanian, gitu ya. Yes, yang ada di desa. Jadi tidak spesifik dia mau pertanian apapun, tapi lebih kepada komunitasnya, gitu ya, bukan apa yang Ya, dia kerjakan. betul Menarik. sekali. Nah, kemudian setelah itu lanjut. Setelah itu saya menjadi fasilitator, menjadi koordinator di Dairi. Mulai dari situ saya belajar budidaya kopi, mulai dari biji, belajarnya juga dari petani dengan melihat bagaimana mereka melakukan pembibitan, apa yang dibutuhkan sampai kopi itu bisa dipanen. Jadi sampai kopi itu bisa ditanam, kemudian diberikan pemupukan secara organik, bagaimana kopi itu harus punya pelindung atau shading, dan berapa umur yang harusnya bisa dipanen, atau kopi yang jenis-jenis kopi, kemudian bagaimana kondisi kopi yang siap untuk dipanen seperti itu. Jadi, baik. Kalau melihat latar belakang kan kita sebenarnya dari kecil sudah mengenal kopi. Dalam hal ini tidak hanya bubuk kopi, tapi juga dari pohonnya. Dan kita sering juga makan kopi karena kopinya manis gitu ya. Jadi kita kira tidak begitu tidak begitu kaku lah dengan dunia perkopian. Sudah mengenal sebenarnya kopi itu sendiri gitu, kopi itself. Nah, ketika masuk ke dalam komunitas petani kopi ini, ada yang berbedakah atau teringat kembali kenangan waktu masih di gereja tua? Waktu masih di desa. Bukan, waktu masih anak-anak maksudnya. Waktu masih anak-anak kan kita disuruh kutip kopi aja, dikutip kopinya udah kelihatan tua, agak kuning, ya sudah Merah. boleh dipanen. Udah merah ataupun kuning atau hijau udah bisa dipanen gitu ya. Dan proses waktu kita lihat waktu kecil kan kita sama opung atau mama dari mama kita secara manual kan produksi kopi itu. Dan memang pada waktu itu juga masyarakat masih banyak melakukan hal itu, tapi sudah agak lebih sedikit modern lah alat yang digunakan untuk menggiling kopi gitu. Nah, jadi
dan ketika kita melaksanakan kegiatan program community development pertanian kopi konservasi ini, itu dia harus petani harus menjalankan kaidah-kaidah menanam kopi yang baik. Jadi ada GAP-nya, Good Agricultural Practices-nya bagaimana, harus itu dilaksanakan, harus itu yang dilakukan oleh petani. Jadi kita mengarahkan petani ke arah sana karena kebutuhan pasar akan kopi adalah kopi yang sesuai dengan GAP-nya gitu. Jadi Good agriculture, good practices. agriculture practices. Oke. Itu standar yang diberlakukan tempat Ibu bekerja pada saat itu ya? Itu yang diterapkan? Ya itu yang diterapkan, karena itu standar untuk bisa mendapatkan kopi yang berkualitas. Oh, baik. Nah, ini menarik karena apakah sebelumnya, sebelum lembaga Ibu datang untuk membina atau mendampingi masyarakat petani kopi di Dairi itu belum pernah ada, atau ini hanya melanjutkan, atau mungkin ada lembaga yang lain sebelumnya sudah mendampingi mereka? Belum pernah. Jadi belum pernah ada pendampingan yang intensif seperti yang dilakukan oleh lembaga tempat saya bekerja. Jadi kita memulai dari awal. Jadi memang petani sudah banyak memiliki kopi, sudah menanam kopi, tapi mereka memproduksi atau mengelola kebun mereka itu dengan cara yang sudah mereka bawa secara turun-menurun dari orang tua mereka dahulu. Jadi kita mau bersama-sama dengan mereka menunjukkan bagaimana sebenarnya kopi yang baik, kopi yang bisa menghasilkan kopi yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pasar nasional maupun internasional. Jadi ada pengaruh-pengaruhnya ketika memang kopi itu ditanam dengan good agriculture practices-nya, dia akan menghasilkan produk kopi yang baik. Nah, karena memang ada standar-standar atau ada sertifikat atau sertifikasi untuk jenis kopi-kopi yang akan dihasilkan dari daerah-daerah. Jadi misalnya nih ada sertifikat kopi dari luar negeri atau dari lembaga kopi dunia misalnya, atau buyers atau Asosiasi Kopi Dunia, itu mereka mau kopi yang memang ditanam di daerah yang memiliki shading atau pelindung. Kopi yang dipetik harus yang warna merah. Kemudian kopi harus ditanam dengan tidak menggunakan tidak memanfaatkan pekerja anak-anak misalnya. Kemudian kopi itu juga harus ditanam menggunakan bahan-bahan organik begitu, dan tidak ditemukan bahan-bahan kimia. Jadi ada standarisasi untuk produksi produk-produk kopi yang memang kalau mau dijual untuk di pasar internasional. Jadi petani-petani pada waktu itu kita mau mengarahkan memang bahwa kelompok tani yang kita dampingi itu nantinya akan mendapat sertifikasi itu. Jadi kopi yang dihasilkan petani itu langsung ditampung oleh perusahaan atau PT atau koperasi yang ada di situ, lalu itu memang koperasi langsung dihubungkan dengan bayarnya. Nah, pembelinya. Jadi supaya pembeli mau membeli berarti harus standarnya harus sesuai dengan standar internasional gitu. Ada sertifikasi bermacam-macam sertifikasi, nanti di googling sendiri deh. Ya, saya nggak bisa lagi sebut ya sudah banyak. Soal lupa ya kan, sering lupa ya, dan ya oke. Saya tadi udah paham. Nanti Bu sendiri juga nggak ngerti itu maksudnya gimana. Oke, baik. Nah, jadi kan tadi kita agak sedikit mundur lagi ya. Sebelumnya memang sudah mengenal kopi, tapi memang tidak terlalu dalam pengenalannya gitu ya. Nah, kemudian bekerja di masyarakat komunitas petani kopi. Nah, ada hal-hal yang barukah? Hal-hal yang baru artinya yang benar-benar membuka wawasan Bu Rama, baik itu karena pekerjaannya atau karena interaksi dengan masyarakat petani itu sendiri pada saat itu, gitu. Adakah hal-hal yang gitu, banyak ohnya, itu kan bisa ngerti, bisa enggak gitu, ada enggak? Jadi iya banyak sekali. Jadi saya pun coba mungkin Ibu sebutkan 5.000 hal. Ada apa? Fokus. Karena saya terganggu dengan ada SMS ini.
Suami sedang membelikan sesuatu because tomorrow morning is the birthday of It's my birthday. Oh, I see. Ulang tahunnya besok. Oke. Siapa saja yang diundang, Nak? Wali kota diundang? Sejak kapan aku kenal sama dia? Oh, oke, baiklah. Kita fokus dulu ke kopi ini, Anang ya. Oke, nanti kita akan ngobrol soal ulang tahun. Maaf Bu, boleh diulang tadi pertanyaannya? Nah, sebenarnya kan Bu Rama ini sudah mengenal kopi dari kecil, cuma memang tidak begitu mendalami apa sih kopi itu gitu. Kemudian bekerjalah menjadi community development di masyarakat petani kopi. Hal-hal baru apakah yang membuat Bu Rama terkesan atau oh ini sesuatu nih, ini baru saya ketahui nih selama melakukan pekerjaan itu. A. Menanam kopi ternyata harus begini. B. Memupuk kopi harus begini. C. A dan B benar gitu. Ibu mau yang pilihan berganda apa yang mau esai? Setelah saya mengetahui berbagai informasi mengenai sertifikasi kopi yang akan diterapkan kepada petani-petani kopi, banyak hal yang membuat saya yang dulunya saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Misalnya, ternyata kopi itu harus dipangkas. Kopi Oke, itu trim. harus dipangkas. Ditrim. Harus dipangkas. Kemudian kopi itu harus pakai shading. Karena memang kopi itu tanaman hutan, begitu. Jadi mereka harus pakai pelindung. Kemudian kopi itu ternyata pada saat proses pasca panen itu ada berbagai macam alat-alat yang canggih yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memisahkan berbagai jenis kopi dan kualitasnya. Bu, Kemudian sebentar. Ini menarik sekali. Ternyata kopi itu harus shading. Ini menarik sekali. Saya baru tahu ini karena saya juga termasuk penikmat kopi ya. Saya sudah sekitar dua hari. Saya sudah 2 hari menjadi penikmat kopi ya, penikmat kopi beneran. Karena itu juga saya. Ya, itu namanya penikmat kopi, bukan penikmat kopi. Baru 2 hari gitu ya, shading. Jadi dia nggak seperti pohon mangga gitu, bisa tumbuh sendiri. Kopi itu sebaiknya ada shadingnya gitu. Iya, ada shadingnya, ada shading. Jadi semakin dia waktu dia masih baru-baru ditanam, memang shadingnya mungkin tidak boleh banyak, tapi ketika sudah makin besar shading itu juga bisa dikurangi. Dan ada beberapa jenis tanaman yang cocok untuk shading gitu. Jadi ada pengetahuan itu yang saya juga baru tahu pada waktu itu gitu. Berarti misalnya bagus. Misalnya apa? Shadingnya pohon apa? Bagus, misalnya bagus kalau kopi itu ditanam dekat pokat. Ada tanaman komoditas komersil lainnya di sekitarnya begitu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kalau pertanian kopi semuanya itu salah berarti? Kebetulan memang program konservasi kopi yang dilaksanakan pada waktu itu adalah jadi kata konservasi, jadi mengawetkan. Jadi ada unsur-unsur praktek agroforestrinya di situ. Oh, oke. Makanya ini pengetahuan baru bagi saya karena tadi kan setahu saya kalau saya lihat di film-film Lituania ya, mereka itu kalau menanam kopi, saya nggak tahu juga ada kopi nggak ya di Lituania. Itu mereka ya kopi aja gitu. Nah ini ternyata karena konservasi kopi. Oh, oke. Oh menarik. Oke. Ada agroforestrinya. Jadi iya, paham. Bagaimana bisa melestarikan hutan, tapi dari hutan itu juga bisa menghasilkan tanaman kopi yang bagus. Oh, oke. Menarik. Nah, kemudian itu hal yang baru. Kemudian apa lagi? Harus dipangkas. Kemudian juga saya baru tahu bahwa pada saat pasca panen kopi itu ada grade kopi yang bermacam-macam gitu. Nah, ada yang saya punya mengetahui istilah-istilah defect, cacat pada kopi, bagaimana perusahaan-perusahaan mensortir itu gitu. Nah, jadi ada alat yang mengukur seperti mengayak kopi, mengayak kopi itu diayak, irisnya itu diayak yang sesuai ukurannya begitu. Dan seribet itu ternyata bisnis kopi ini, bahwa kopi itu juga harus dipilih yang bagus itu bagaimana. Kemudian yang pada saat baru buat saya adalah ketika ada orang yang punya keahlian menjadi kaper. Kaper itu
Kaper itu dia di-hire oleh perusahaan-perusahaan untuk merasakan mentaste kopi-kopi yang ada di perusahaan mereka. Oh, Jadi dia misalnya saya waktu itu ada orang tester dari gitu ya, mengetes orang yang tester. namanya kaper. Jadi Kaper. setiap hari dia pergi ke dia dari biasanya itu orang dari luar negeri. Pada waktu itu saya kenal dengan orang Kolombia dan dia di-hire oleh perusahaan untuk menggunakan lidahnya saja, mulutnya saja untuk merasakan kopi-kopi itu. Dan itu sangat mahal harganya. Dia dibayar sangat mahal dan dia didatangkan dari Kolombia untuk merasa-rasakan itu saja. Berarti dia memang punya sensitivitas di lidahnya untuk merasakan kopi yang baik. Jadi ketika dia tiap pagi kopi yang akan dikirim ke Australia misalnya, lalu di roasting, kemudian setelah di roasting itu digiling, di grinder, lalu disiram dengan air panas, lalu didiamkan sebentar, lalu dirasa gitu. Rasanya seperti apa? Berputar gitu, dia berputar mengelilingi meja, merasakan semua kopi-kopi yang akan dijual pada saat itu. Dan apabila ada permintaan kopi yang mana yang cocok dicampur dengan kopi apa, dia yang tahu. Misalnya kopi Simalungun itu cocok bisa digabungkan dengan kopi Samosir. Nah, supaya rasanya menjadi rasa yang ada sesuatu begitu. Jadi kaper yang paham itu. Jadi saya baru tahu waktu itu dan pada waktu itu ketika kami melakukan kegiatan itu, kami melakukan pelatihan kaper buat petani-petani kopi dan kami mendatangkan pelatihnya dari Amerika. Dan saya pun belajar kaper itu seperti itu dan itu berlanjut dan itu memang tidak orang sembarangan yang bisa jadi kaper gitu. Dan itu karena kalau dipikir-pikir itu pekerjaannya ya sama kayak pekerjaan kantor ya, 8 jam gitu, menyedihkan sekali ya pekerjaannya ya. Maksudnya selama 8 jam dia merasain kopi gitu. Saya kebayang itu pekerjaan yang menyedihkan ya gitu. Dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nanti tiba-tiba kayak si Salom. Woi, mana kopiku? Ya bayangkan dia 8 jam ngetes kopi gitu. Nah, oke, ini menarik. 8 jam lagi. Iya, oke lah. Ya kerja setiap hari begitu, setiap hari ya kan. Jadi sekarang kan gini, kalau kita mau makan makanan Jepang atau makanan Korea, makanan Jepang lah ya, itu kan untuk kita makan, misalnya kita makan sashimi. Untuk pindah ke makanan lain itu kita makan ada kayak jahe merah itu untuk menetralisir lidah. Jadi kita tahu lagi rasanya itu seperti apa. Nah, kalau kopi ini untuk pindah untuk mengetes kopi yang satu lagi, itu kita makan pisang goreng atau makan godo-godo atau makan apa ini? Jedanya? Jedanya minum air boleh putih aja, kumur-kumur. Boleh aja, kumur aja. Oh, berarti nggak seru. Kira jedanya tuh makan nasi padang, habis itu makan lupis, baru kopi-kopi, jadi jelas gitu, enggak ya? Enggak gitu? Enggak gitu. Itu mah kerjaan yang enak, udah ngerasa kopi lah, dikasih snack banyak lagi kan itu enak lain. Oh, ini hanya air putih saja ya? Hanya air putih, oke. Baik. Kemudian apa lagi yang menarik? Ada koper, ada shading kopi, ada kopinya harus dipangkas, terus apa lagi? Hal yang waktu itu, oh ini baru nih gitu. Kemudian hal yang baru, ternyata saya pelajari bahwa ternyata petani di desa itu mereka sebenarnya sudah sangat pintar dalam hal budidaya. Pintar dalam arti mereka mereka selama ini mereka sudah melaksanakan kegiatan kopi itu jadi semenjak nenek moyang. Jadi ketika ada hal-hal yang misalnya kita harus memberikan pupuk organik, kita melatih mereka membuat pupuk organik, melatih mereka membuat pupuk cair, begitu. Itu memang memerlukan effort yang sangat besar ya, terutama dari lembaga, bagaimana mengumpulkan orang-orang, bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman dengan orang. Sementara memang lembaga-lembaga yang bekerja selama ini di desa, memang waktu itu baru lembaga kami yang pertama di situ, tapi setelah 5 tahun itu kan akan mengakibatkan belum ada yang belum tuntas gitu, belum tuntas kegiatan itu gitu. Nah, jadi masyarakat banyak yang belum, harapannya sih ada masyarakat yang melakukan apa yang kita dampingi, apa yang kita ajarkan buat mereka. Tapi kenyataannya ketika itu hanya didampingi dalam jangka waktu yang 5 tahun,
masyarakat udah lebih pintar dalam hal bukan hal lebih pintar mensiasati lembaga yang datang. Oh, oke. Udah Tapi paham. sebenarnya, Jadi, tapi sebenarnya kan konsep kopi, perkebunan kopi konservasi ini kan baru ya sebenarnya untuk mereka. Mereka memang oh iya, sudah sangat mahir kan? Kan apa misi dari lembaganya Bu Rama waktu datang ke masyarakat itu kan ini loh, kita petani kopi juga sekalian pelestarian alam gitu kan? Ada iya, konservasi. iya, Kan itu sebenarnya yang betul, mau diperkenalkan gitu kan untuk iya, memenuhi betul. kebutuhan industri kopi yang nantinya juga akan berdampak kepada perubahan perilaku masyarakat petani kopi dan peningkatan taraf hidup mereka kan begitu ya. Iya, Ini kenapa betul. saya yang lebih ini ya lebih mengetahui ya. Oke, kemudian Memang Anda harus punya referensi dulu kalau bertanya-tanya gitu. Jadi apa? kemudian tapi sebagai penikmat kopi yang baru dua hari ini apa namanya at the end of the day seorang koper itu bisa membedakan kaper boy ya, seorang kaper itu dia bisa membedakan rasa-rasa kopi itu mengkategorikannya berapa kategori, ada banyak gitu. Maksudnya itu terdeteksi gitu. Misalnya, oh Iya, ini kopinya dipanen padahal masih hijau, harusnya merah nih. Oh ini kopinya dipanen dia tumbuhnya nggak shading nih, tanamnya nggak shading nih gitu. Itu bisa dites gitu. iya. Jadi Atau gini, faktor apa saja yang membuat rasa kopi itu berbeda? betul, Nah, betul, apa saja? betul. Misalnya nih, ini kopinya di apa? Tidak kopi yang merah yang dipanen. Hmm. Misalnya, terus ini kopi ini berasal dari daerah mana, tercampur di mana. Karena kan perusahaan biasanya, saya kembali, karena kan perusahaan biasanya kan membeli kopi dari berbagai macam daerah nih. Oke. Nah, oke. Tapi kenyataannya kan banyak kopi itu juga yang udah tercampur begitu. Nah, kemudian dia Tercampur di supplier atau tercampur di pabrik? tercampur di supplier. Tercampur di supplier. Kemudian bisa juga dia bisa mengetahui kopi ini ditanam dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Oh, Karena oke. kita bisa mencium. Karena kita bisa mencium. Jadi waktu kita coba waktu pelatihan itu, kita tahu kopi yang di itu banyak mengandung ulat atau kutu, atau banyak mengandung bahan kimia, atau dijemur dekat dengan ternak, kita bisa merasakan itu. Oh, Kita jadi bisa kopinya cium. rasa-rasa pup sapi gitu ada? Ada. Dia bisa rasakan. Kita bisa merasakan itu. Kita bisa menciumnya. Karena sebelumnya juga dia udah pernah merasakan pup sapi, apa gimana? Ada baunya. Jadi pada waktu itu saya juga paham gitu, belajar gitu ya. Jadi dikasih sampel-sampel kopi, ini kopi yang ini, kopi ini. Jadi kopi yang memang dianya banyak mengandung ulat di dalam atau kopi yang defect, baunya minta ampun baunya itu setelah di grinder. Oh gitu. Iya, baunya bau seperti bau sekali. Bau sekali dan baunya aneh sekali, kita seperti nggak enak. Padahal itu tadi kopinya bagus, udah digongseng, sudah di roasting. Nah, jadi kita tahu bermacam-macam. Ada bau yang seperti bau bensin, karena mungkin dia dijemur di dekat gudang bensin. Karena kan kopi itu kan menyerap bau. Oh, sifatnya menyerap. Oh, oke. Jadi dulu yang lucunya terkesan dulu waktu pernah itu ada dari Belanda, dia kunjungan ke lapangan melihat kopi yang ada di sana, dia mau bawa sampel dibawa mau Belanda, untuk nanti dipasarkan ke Belanda. Jadi dia datang melihat ke lokasi. Tapi ketika dia melihat mungkin dia melihat bagaimana petani menjemur kopi itu. Kalau di kampung kan, apalagi kampung orang Batak kan banyak anjing. So they can poop everywhere. So people dry their coffee in the front of in the yard with mat, So kan banyak kotoran anjing mungkin, ada ayam, ada apa seperti itu. Jadi orang Belanda ini, ekspor ini, pembayar sini melihat langsung di lapangan seperti apa. Tapi kan dia nggak langsung komentar. Tapi kerjasama itu akhirnya nggak jadi gitu. Padahal dia sudah bawa sampel ke sana.
Oke, Ya, menarik ya. Ini proses yang jelimet sebenarnya ya. Oke, terus kemudian iya, apa namanya cover tadi itu dia mencoba berbagai macam kopi dan dia punya kategori beberapa kopi yang memang layak untuk diperdagangkan secara nasional maupun internasional. Kemudian pertanyaannya, selain tadi proses yang waktu Bu Rama tangani waktu itu adalah sampai ke proses mana nih? Sampai ke proses kopi itu sudah bisa dinikmati kah dengan petani maksud saya pendampingannya ke petani itu sampai dia bisa panen kah atau sampai kopi itu bisa berhasil dibuat untuk menjadi minuman pendampingannya tuh sampai di mana? pendampingannya waktu itu mulai dari budidaya, ya Hmm. budidaya dari mulai dari apa namanya pengelolaan lahan. Jadi Mm-mm. peremajaan misalnya terus pemangkasan gitu ya mulai dari situ dan kami juga bagi bibit, mulai dari pembibitan gitu ya sampai pada itu tadi pelatihan cupping itu tadi Hmm. kualitas kopi, quality controlnya kopi gitu sampai di situ. Berarti one stop solution juga lah ya, semuanya di handle ya, gitu sampai dia menjadi bisa layak Ya, diminum. Oh, oke. ya Berarti dari bekerja sama dengan industri juga kah waktu itu dengan pabrik maksudnya? Iya, waktu saya di Konservasi Internasional Indonesia itu belum bekerja sama dengan pabrik, tapi kemudian tidak hanya pada sampai konservasi itu saja waktu itu, tapi saya belum ceritakan tadi bahwa saya kemudian setelah itu saya kembali bekerja di proyek namanya proyek Amarta, yaitu dari Amerika Serikat juga dananya. Itu proyeknya saya menjadi value chain leader di Medan pada Value waktu chain itu. leader, haha. Jadi melihat bagaimana rantai pasar, bagaimana situasi kopi yang ada di lapangan yang hubungannya dengan pasar. Jadi pada waktu itu saya bisa melihat perusahaan-perusahaan berjumpa dengan berbagai macam perusahaan kopi, pembeli kopi, eksportir kopi. Mulai dari orang Indonesia asli sampai orang dari luar negeri, saya jumpa semua dengan yang bekerja sama dengan proyek ini gitu. Dan dengan apa namanya dengan perusahaan-perusahaan inilah kita melakukan pendampingan dengan masyarakat. Oh. Jadi pada waktu itu saya sering pergi ke perusahaan di Medan dan di Binjai, saya datang ke sana jumpa dengan yang kepala apa namanya direkturnya atau yang punya perusahaan, kemudian berbicara bagaimana apa yang mereka bisa kasih, apa yang mereka bisa apa kontribusi mereka dalam program ini gitu. Jadi Ber- itu saya tahu kopi yang mereka butuhkan itu seperti apa dan konflik-konflik atau apa namanya situasi-situasi yang terjadi dalam proses-proses jual beli eksportir kopi ini saya tahu sedikit lah gitu. Berarti kalau gitu kopi ini kalau misalnya saya nih, saya kan jadi dari hulu ke hilir gitulah kira-kira ya. Jadi kayak misalnya saya nggak mau nih kopi yang dijemurnya bareng dengan ternak-ternak gitu ya, pembuangan limbah ternak gitu misalnya. Jadi supaya lebih spesifik itu makanya saya jadi gini, saya terus terang memang tahu banyak kafe-kafe ataupun coffee shop yang sedang booming ya 5 tahun belakangan ya itu memang dia sengaja di depan itu suka ditulis kopi dari daerah Toraja misalnya kopi dari Sidikalang kopi dari Aceh kopi dari Vietnam gitu misalnya nah itu memang berarti itu jelas berbeda memang gitu bagi penikmat kopi dia bisa membedakan itu dengan mudah gitu ya. Iya, iya, bisa dia membedakan tuh. Kayak saya rasa sendiri, jadi ketika saya sangat tertarik pada waktu itu untuk mempelajari kaper itu. Karena Hmm. itu memang kan jadi waktu saya di Bogor, waktu saya di Bogor itu misalnya ada kafe nih, kafe yang ada di Bogor, setiap minggu mereka cupping untuk Ah. merasakan kopi. Mereka ada orang yang datang ke sana coba cupping. Saya sering ikut. Jadi saya Oh. sudah tahu karena saya sudah pernah ikut pelatihannya, saya sudah tahu, oh ini kopi dari Samosir, oh ini kopi Simalungun. Saya tahu itu kopi Robusta. Saya tahu itu rasa Oh. kopi Arabica. Saya sudah bisa membedakannya dalam mulut saya. Saya Tapi bisa itu. sebenarnya saya yakin udah banyak penelitian tentang ini ya. Oh, At the banyak end of sekali. the day, ketika mau dari manapun kopi itu, gitu, kalau dia sudah dicampurkan dengan creamer dan gula, itu kan dia nggak no matter lagi dia dari mana kopi itu berasal, iya kan ya?
tidak seperti itu. Jadi Misalnya kopi-kopi gini, yang akan misal cappuccino misalnya kan orang gampangnya saja cappuccino gitu. Atau begini, saya yakin ada ya data untuk ini ataupun penelitian tentang ini. Dari semua penikmat kopi atau peminum kopi, penikmat kopi yang seperti apa yang paling mayoritas? Maksudnya penikmat kopi premium tadi kah? Kopi premium maksudnya kopi yang asli itu asli kopi kemudian dipanggang, kemudian digiling, kemudian diminum, atau penikmat kopi modifikasi sudah dikasih susu, sudah dikasih coklat, sudah dikasih buah-buahan atau yang lainnya, itu mana yang paling banyak? Tahu nggak kira-kira? Ya yang paling banyak ya kopi yang asli, kopi yang minum kopi asli. Ada Kopi penelitiannya? yang ada penelitiannya. Karena kan kalau kebutuhan eksportir biasanya itu kopi yang seperti itu. Justru kopi-kopi yang misalnya kopi saset apa segala macam itu untuk ukuran-ukuran lokal. Tapi kopi-kopi yang diekspor itu adalah kopi-kopi yang memang peminumnya di negara-negara Eropa, Amerika itu mereka minum kopi premium. Itu rata-rata kopi premium dan saya lihat sendiri itu kopi yang dijual di Starbucks yang ada di Amerika, yang ada di kedai kopi yang ada di misalnya di koperasi yang ada di Amerika itu memang kopinya kopi premium dan tidak dijual kopi tidak premium ke luar negeri. No, they not buy bad coffee, premium coffee. So it means like jadi kita menyediakan kopi yang bagus untuk diminum orang-orang di luar sana. Tapi sekarang kan berkembang, apalah orang semakin menyadari bahwa minum kopi itu ya harus minum kopi yang bagus. Jadi banyaklah KP-KP memang beli kopi sekarang memang mereka beli kopi yang premium. Ke petaninya langsung gitu ya. Petaninya langsung. Jadi petani juga sekarang udah diajari kan bagaimana memilih kopi yang bagus, tidak dimasukkan kopi yang defect dan mereka sudah sortir itu yang grade bagus gitu. Yang grade bagus karena nanti kalau dia nggak grade bagus orang bisa merasakan ini kopinya ini bau bensin, kopi ini bau sedikit bau ada seperti bau bangkai kalau dia banyak ulatnya di dalam atau telur ulat. Oke, ini menarik untuk saya ketahui dan saya pikir juga mungkin yang bukan penikmat kopi bisa dapat informasi dalam hal ini gitu ya. Karena saya mengenal banyak orang gitu ya, sekitar 3 orang. Saya mengenal banyak orang yang setiap hari mengkonsumsi kopi gitu ya, setiap hari mengkonsumsi kopi. Iya. Tapi hanya 1-2 gitu ya dari tadi yang ribuan orang yang saya kenal itu gitu ya. Karena saya kenalnya pas pertandingan sepak bola, jadi banyak kan orangnya gitu. Mereka semua minum kopi, tapi hanya 1-2 yang benar-benar minum kopi premium, kopi beneran gitu, nggak yang pakai yang nggak sasetan gitu, yang nggak yang pakai krim apalah gitu, yang benar-benar minum kopi hitam itu memang kalau kita ya bersyukur sekali memang saya bekerja selalu di lembaga asing. Nah, lembaga asing itu memang nggak pernah pakai kopi ecek-ecek gitu. Selalu pakai kopi yang udah diteko gitu, udah yang premium lah gitu. Nah, itu ketika di luar negeri juga begitu kan gitu. Nah, tapi karena saya juga belum ke negara maju gitu ya, belum pergi ke negara maju ketika itu nggak ada kopi ecek-ecek gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Amerika, Eropa, itu Korea, Jepang, itu tidak membeli kopi yang tidak premium. Karena mereka punya standar kopinya, ada sertifikasinya. Sertifikasi apa sih nama sertifikasi kopinya itu banyak macam kemarin sertifikat dan itu syarat-syarat itu harus dipenuhi dan syarat itu dipenuhi dan itu orang yang datang melakukan akreditasi atau sertifikasi ke lapangan itu dibayar mahal oleh perusahaan. Nah, sementara mungkin industri kopi instan lah kita sebut ya, kopi instan dengan kopi premium. Ya. Industri kopi instan itu tidak begitu concern dengan quality bean-nya itu, kopinya itu, karena memang mereka menonjolkan bukan kopinya tapi racikan yang lainnya gitu kali ya. Jadi pokoknya dia ada aroma kopi, which is itu banyak bahan kimia yang bisa memenuhi itu gitu kali ya. Iya, betul. Kemudian yang saya ketahui juga waktu itu bahwa pengusaha kopi ini, pengusaha atau eksportir kopi,
kopi yang disortir, kopi yang premium itu adalah untuk diekspor, kopi yang tidak premium itu untuk dipakai lokal, dan ada lagi yang defect, yang pecah, yang kulit-kulitnya masih ada, itu yang dijual ke kopi yang saset-saset. Justru kopi yang kayak sampah gitu. Heeh. Justru Oh, kopi yang kayak sampah gitu, karena kan kalau itu digongsing pun kan masih ada rasa kopinya, kalau itu di roasting kan masih ada rasa kopinya, karena masih ada kopi-kopi di sana. Tapi itu sudah tercampur dengan ampas-ampas kopi yang campur dengan tahap apapun. iya Itu iya. sortir akhir lah, sortiran akhir, sisa akhir itu masih dimanfaatkan, tidak dibuang, tapi dijual juga oleh pengusaha kepada pembeli lokal Oh, untuk dijadikan kopi saset. kopi saset. Gitu. Nah, tahun 2012 kalau tidak salah ya, saya sudah mengenal beberapa orang gitu ya. Mereka itu memang penikmat kopi. Artinya saking mereka menikmati kopi, mereka membeli biji kopi gitu. Mereka membeli biji kopi yang Mhm, kering, kemudian mereka mhm. mengeluarkan apa lagi ya, effort lagi. Mereka pergi ke tukang roasting, kemudian mereka juga pergi ke tukang giling gitu ya, hanya untuk dapatkan kopi yang dia mau gitu. Ya, Dalam hatiku dulu ya, berpikir ya. begini, dalam hati saya berpikir begini, kan banyak kopi dijual gitu kan, kopi koktung misalnya dari Simalungun ya kan, kan banyak, kenapa No, nggak no, no, belinya no. aja sih Potong gitu. masih Heeh. jualan. Jadi artinya berarti yang seperti itu, seperti orang-orang yang saya kenal itu gitu, yang tadi ada cuma satu dua di antara banyaknya orang itu penikmat kopi seperti itu sebenarnya banyak sebenarnya di belahan dunia yang lain gitu ya. Of course, of course. Jadi saya sendiri, misalnya saya di rumah nih, saya sendiri saya sudah pernah dengan suami membeli kopi, beli biji kopi yang sudah siap digongseng, lalu kami gongseng sendiri di rumah. Betapa nikmatnya ketika kita merasakan roasting itu, harum sekali. Itu nikmatnya Oh, di situ, dan nikmat harum kopi itu jelas gitu, nampak gitu. Tapi kalau minum kopi pesta kan terasa itu jagung. Saya udah bisa merasakan ini jagung gitu. Hanya minumin gula aja ini. Warna hitam dia. oke. Tapi Nah, kalau menarik. mau roasting kopi sendiri di Kuali, kami Heeh. beli dari teman suami saya, lalu dibawa ke rumah, lalu kami gongseng sendiri. Saya juga waktu itu dapat kopi dari Kolombia dari teman, saya gongseng sendiri dan rasanya memang luar biasa. Oh, Beda, beda ya. Baik, beda. menarik. Nah, para pendengar Juwita Jabi Pasiniar atau podcast dalam bahasa Inggris, salah satu dari misi dari podcast ini atau sinar ini adalah memperkenalkan BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, kemudian saya mau nanya nih soal kebahasaan ya, mengenai istilah-istilah di perkopian ini. Apakah sudah menggunakan istilah-istilah yang berbahasa Indonesia waktu itu dengan petani? Atau kayak cupping itu kan itu bahasa Inggris kan ya, ada istilahnya dengan petani, mereka punya istilah-istilah tersendiri kalau untuk itu. Belum, belum. Jadi kalau cupping itu kegiatan merasakan mentaste kopi ya. Jadi kalau orangnya itu adalah cupper. Jadi belum Mhm. ada bahasa Indonesianya waktu itu, belum ada ya. Waktu itu saya belum ada bahasa Indonesia. Saya tahunya cupper. Waktu itu saya cita-cita pengen jadi cupper. Oke. Belum ada istilah itu karena memang aktivitas itu belum ada di masyarakat itu waktu itu. Iya, tidak ada karena memang kan masyarakat kan tugasnya hanya budidaya bagian produksi. Tapi untuk kegiatan-kegiatan pasca panen, setelah panen itu dan value edit itu pihak-pihak perusahaan atau pengumpul begitu, atau perusahaan lah eksportir, eksportir. Sejauh ini Seperti itu. sepengetahuan Bu Rama itu istilah-istilahnya juga masih menggunakan istilah bahasa Inggris berarti. Yes, masih menggunakan bahasa Inggris, masih menggunakan bahasa Inggris, dan ketika sertifikasi juga ke lapangan, Heeh. apa itu mereka menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris semuanya, dan form-form yang harus diisi itu dalam bahasa Inggris gitu. Oke, baik. Karena Sekarang kita memang karena memang hmm, karena memang gimana? Mereka yang punya karena inisiasi yang gitu ya. imigrasi gitu, mereka yang punya jadi petani ya ikut aja, mereka memang bagiannya adalah bagian produsen gitu aja, produsen aja gitu. Oke, baik. Kayak Kemudian gitu. kita ke Bu Rama nih sendiri nih. Bu Rama ini juga kan penikmat kopi ya gitu. Dari semua kopi yang pernah Bu Rama coba gitu, masih ada nggak yang penasaran pengen nyoba yang lain? Saya kok kopi Kolombia sudah, Brazil sudah, kopi dari Kolombia, Brazil sudah, kopi dari Ethiopia sudah,
Kopi Aha. dari mana lagi yang penghasil kopi? Vietnam sudah, Vietnam drip atau apa ya, saya yakin itu dari Vietnam gitu aja, tapi nggak tahu. Mungkin dari Vietnam kopinya dari apa? Dari Lintong Sumatera Utara 10 biji, dari Vietnamnya 2 biji gitu. Kan Ah, dicampur-campur tuh, tapi ah, nggak ah, pakai ah. nama Vietnam gitu, karena Ah. Vietnam adalah kopi terbesar. Vietnam sudah saya pernah rasakan, tapi nggak tahu dari kopi dari saya belum rasa-rasa kopi yang dari Jawa ya, dari Jawa, misalnya dari Jawa Timur, kan banyak juga penghasil kopi. Lalu kalau kopi dari Bali saya sudah rasakan, tapi dari Jawa, saya fanatik dengan kopi yang diproduksi oleh daerah saya sendiri gitu. Nah, jadi saya entah kenapa saya melihat bahwa saya merasa bahwa kopi yang dihasilkan dari sini itu juga memang jauh lebih bagus rasanya, dan itu juga dijawab oleh para eksportir atau penikmat kopi. Kopi dari Sumatera itu memang jauh lebih bagus enaknya gitu. Rasanya Oh, lebih enak, rasanya lebih bagus gitu. Karena memang dia ditanam di daerah yang sesuai dengan sifat dari tanaman itu gitu. Nah, iklimnya ada cocok gitu ya. misalnya dia ditanam di dekat daerah yang hutan yang seperti ini, karena hutan yang sifatnya seperti ini gitu. Jadi ada pengaruhnya terhadap buah kopi itu gitu. Oh, oke. Jadi selain memang diakui oleh beberapa pakar kopi, Bu Rahma sendiri juga bukan karena hanya sentimental daerah saja, tapi memang terbukti kopinya lebih bagus rasanya daripada kopi yang lain gitu ya. Sejauh Ya, ini gitu ya. sejauh ini. Kalau enggak, kenapa sampai di Amerika itu kontainer-kontainer kopi yang kita bisa ambil sendiri itu ada kopi Lintong, kopi Sumatera, tertulis di situ. Dan saya itu terkesima bukan SM, apa sih? Amaze, Amazed. amaze. Amazed. I proud for my country because we have a coffee here. We have a coffee from our village, from Home country from ya. country, ya. Hmm. So itu yang buat saya kopi Sumatera gitu dari sana. Jadi kita juga jadi nggak beli kopi Sumatera itu pada waktu itu, tapi kita beli dari negara lain misalnya. Tapi kita bangga gitu. Berarti kan memang kopi yang dari sini memang jauh lebih bagus. Tapi namanya bisnis kopi itu kan apa namanya, ada juga di situ games ya. Ya, politik lah segala Ya, macam. dan segala macam. Bisa saja mereka bilang itu kopi Mandailing, tapi sebenarnya itu di perusahaan dicampur kopi yang dari mana di daerah bukan Mandailing, tapi karena kopi Mandailing sudah terkenal dan kopi Lintong sudah terkenal, ya kita nggak tahu ternyata itu banyak kopi dari Simalungun yang dicampur gitu. Tapi mereka bikin Hmm. nama Mandailing atau nama Lintong karena itu lebih terkenal di sana gitu. Baik, karena padahal kan kalau di Amerika sebenarnya kan mereka lebih dekat ke Kolombia kan, maksudnya biaya apa namanya distribusi atau bukan distribusi ya, biaya pengiriman untuk ekspedisi untuk kopi itu dari Asia dari Indonesia kan jauh lebih mahal daripada dari Kolombia sebenarnya kan Kolombia lebih dekat gitu. Jadi mungkin Hmm. beda-beda apa rasanya nggak jauh beda kali dengan beda dari kopi Kolombia ya gitu. Mungkin saya Ya, nanti ya. di hari ini kan baru kedua hari saya jadi penikmat kopi ya kan. Mungkin nanti di hari ke-26 atau ke-20 berapa saya akan menikmati kopi-kopi yang lain gitu ya. Baik. Kalau bisa kasar, Anda berkenalan lah dengan orang Kolombia supaya bisa merasakan kopi yang bagaimana seperti apa. Karena memang saya waktu itu pengalamannya sampai berkeliling Sumatera Utara di 5 kabupaten dengan membawa orang Kolombia yang saya sangat dia berkeliling untuk melihat bagaimana kondisi petani Sumatera Utara, petani kopi Sumatera Utara. Dan saya pikir mereka memperkenalkan alat-alat canggih mereka dalam mengolah kopi seperti itu, pasca panen kopi. Jadi memang sekarang perusahaan-perusahaan dia nggak mau ambil pusing dengan petani, yang penting petani produksi aja. Kemudian kami beli cherry-nya aja, lalu mereka bikin greenhouse sendiri, dryer sendiri di perusahaannya. Oh. Mereka jemur sendiri, mereka pilih sendiri, mereka roasting, mereka yang sortir semuanya. Jadi mereka nggak mau ribet dengan petani, yang penting petani jual yang petani sekarang udah banyak mau cepatnya saja juga, itu masalah juga, mau cepatnya aja. Jadi mereka panen yang biji cherry aja. Cirinya Dan sudah harganya selesai. murah. Oh.
Sudah selesai. Jadi dengan bertumbuhnya kafe-kafe yang ada sekarang ini, banyak anak muda atau warga masyarakat sudah mau menikmati kopi yang premium, maka petani-petani sendiri itu juga sudah semakin menyadari bahwa masyarakat sudah mau meminum kopi yang bagus-bagus dan ada lokal yang mau akan membelinya gitu. Nah, masyarakat lokal di Indonesia yang mau membeli. Jadi mereka juga sudah tahu, udah banyak belajar dari sertifikasi, belajar dari GAP kopi, mereka sudah bisa memproduksi kopi yang bagus. Tapi memang tetap kalau dalam jumlah yang banyak, perusahaan memberikan kesempatan juga kepada petani atau koperasi-koperasi yang ada di desa untuk mengumpulkan kopi-kopi red cherry aja, yang merah. Oke. Nah, kalau mau nggak ribet, kalau nggak mau nggak ribet. Jadi Ribet, ada dua bagian gitu, yang jual cherry atau yang bisa produksi. Karena memang kalau petani sudah tahu kalau dia menjual kopi yang sudah premium kepada orang lokal, kepada pembeli lokal, harganya juga seperti harga yang mau dijual ke eksportir. Lebih mahal. Menarik. Iya, kalau petani mau mengerjakan sedikit lebih baik, menambahkan nilai dari produksinya itu, harganya juga lebih baik. Gitu. Dan sebenarnya effortnya nggak susah-susah banget kan, tinggal dikeringkan saja gitu, dan itu bisa harganya jauh lebih bagus gitu dengan bersabar sedikit lagi gitu ya. Baik, kemudian karena kan saya juga jadi pemahaman baru nih, karena setahu saya juga dari kecil gitu ya, atau kalau kita pergi kemanapun untuk mendapatkan warung kopi itu kan hal yang sangat mudah gitu. Tapi kita selalu tahu kalau minum kopi itu dikasih gula gitu kan, nggak ada premium-premium kayak tadi yang Ibu Rama sudah jelaskan gitu kan. Ya sekarang orang sudah mulai, generasi-generasi yang sekarang itu sudah mulai minum kopi yang benar gitu ya. Maksudnya minum kopi yang benar artinya memang ya kopi utamanya, bukan yang lain-lain itu gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat di warung-warung kan gulanya bisa 2 sendok gitu. Jadi sebenarnya itu minum air gula rasa kopi. Sebenarnya kan itu ya. Nah, jadi minum kopi sebenarnya itu ya kopi yang menjadi bahan utamanya itu kan ya. Nah, kan kalau kita bikin kopi susu juga susunya itu bisa setengah gelas, kopinya cuma setengah sendok kan gitu. Betul gitu. Oke, Jadi menarik ya. Kemudian tapi sementara di tahap mana waktu itu Bu Rama mulai suka, oh kayaknya memang enak nih minum kopi gitu. Setelah berapa kali atau setelah berapa lama mencoba kopi ini gitu. Kayaknya iya nih aku suka kopi nih sampai hampir setiap hari minum kopi gitu. Ya kena stressful mengerjakan tugas belajar ini ya, minum kopi biar nggak ngantuk. Tapi saya memang suka tahu kopi itu memang enak gitu, karena saya waktu itu ya sudah merosting sendiri kopi yang bagus di rumah gitu, dan wanginya itu membanggakan saya. Jadi saya bisa pamer gitu sama orang-orang, saya minum kopi yang bagus gitu. Saya minum kopi bukan sembarang kopi. Jadi kayak rasa sepertinya kita kan punya prestige ya, punya kualitas pribadi sendiri ketika kita menikmati kopi yang bagus gitu. Dan itu ada prestisenya di situ, ada kebanggaan. Kita sekarang ini tidak minum kopi yang sembarangan lagi. Kita minum kopi yang premium, yang bagus, yang nggak defect, yang nggak bau, yang nggak dicampur dengan jagung. Kayak di Center kan terkenal kopi Jitu, siji kopi 7 jagung. Kopi Jitu. Nah, gitu. Jadi kan memang rasanya rasa jagung. Jadi kita udah bisa bedakan. Jadi kita bangganya di situ. Jadi kita kayaknya kualitas kita adalah prestis lah di situ. Prestis kualitas hidup kita itu sudah agak berbeda lah ketika kita menikmati kopi yang enak gitu. Kopi yang bukan enak, kopi yang memang artinya kan ada kita sudah paham bahwa apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu memang juga harus yang bagus gitu. Jadi kopi yang kita pilih juga kopi yang bagus gitu. Iya. Dan saya juga teman-teman saya yang misalnya yang dari Toraja gitu ya, terkenal kopi Toraja dia gitu, dia minum kopi Toraja dia yang pakai espresso aja sedikit. Perempuan minum kalau hikmah itu kalau minum kopi yang espresso yang Toraja gitu, minum sekali minum saja gitu langsung enggak, makanya berarti kan sudah beda kualitas hidupnya gitu, udah ada nilai yang lebih orang itu gitu. Karena juga mungkin pemahaman tentang manfaat dari kopi itu untuk tubuh ataupun kesehatan ataupun kenikmatan itu mereka sudah tahu gitu ya. Jadi ketika dia misalnya kopi itu dikasih gula, sebenarnya kan manfaat gula yang kita dapatkan, bukan manfaat kopinya kan gitu. Ya, walaupun pada sebenarnya masih banyak orang-orang yang memang dia sudah terbiasa dengan kopi yang bergula, ya dia tetap di situ. Misalnya kalau orang-orang yang udah umur yang 50 tahun 60 tahun ke atas yang selama ini menikmati kopi yang tidak premium, ya masih akan, atau yang memang
kemampuan untuk membeli kopi yang premium itu belum mampu, ya minum kopi yang biasa aja gitu. Tapi kan karena kopi premium itu kan mahal. Misalnya kalau di Siantar, kafe-kafe misalnya yang dekat di sini, yang paling murah kopi premium itu 18.000. Betul, ya, ya. Iya, Sementara itu sudah 18.000. dapat 2.000 saset ya, gitu. Enggak. Itu kan kalau kopi biasa kan cuma 3.000 di warung, atau 5.000 lah kopi biasa. Iya, Gitu iya. kalau di warung kopi biasa kayak di Simpang Jalan Bali gitu. Tapi kalau di sini di Simpang di sini. Tapi kalau kopi premium yang kafe teman-teman itu ya udah 18.000 saya beli kopi gitu, kopi pikir kopi. Kopinya saya lihat, oh memang enak, saya mau beli aja. Oh, 35.000 satu ini gitu. Kok udah kayak Starbucks, tapi sudah memang kopi bagus ini. Dan saya juga appreciate orang-orang yang memang dia sudah mau menjual kopi yang Bekerja keras untuk premium. itu. Oh, Iya. menarik. Jadi kan Nah, waktu itu saya mulai suka kopi karena saya mikir gini, ada di waktu itu dibilang sama pembicara dari yang datang melatih, kalaulah semua rakyat Indonesia minum kopi, kan pasti mahal harga kopi. Maka makin baguslah taraf hidupnya petani. Karena kopinya di harga mahal, dihargain mahal gitu. Karena banyak orang yang mau minum kopi. Jadi ketika seluruh misalnya orang dewasa Indonesia atau yang meminum kopi setiap hari, berarti kan butuh kopi. Berarti kan petani akan selalu menanam kopi dan petani pun akan menjadi kaya, menjadi makmur gitu. dan yang pasti itu bukan minum kopi sasetan, ya kan? Bukan. Kopi sasetan itu kan hanya Rasa kopi. Rasa kopi. Bukan kopi itu rasa kopi. Sintetik. Sintetis. Jadi artinya ya sebagai generasi muda kita juga ya mengajak itu. Saya juga akhirnya punya kesadaran itu walaupun baru 2 hari ya. Oh ini juga ini juga nanti menjadi apa ya? Tadi kalau semua orang Indonesia sarapan paginya itu minum kopi, pasti kan perlu ada selalu kopi dan sarapan paginya itu minum kopi yang benar, bukan rasa kopi gitu kan, bukan memasukkan gula ataupun sesuatu yang tidak dibutuhkan tubuh pada saat pagi hari gitu. Itu akan bagus gitu kan ya. Jadi akan banyak orang bahkan mungkin orang seperti di rumah-rumah yang punya halaman dia nanam tomat sendiri, nanam cabai sendiri, ini dia nanam kopi sendiri untuk dia olah sendiri gitu kan ya. Sebenarnya bisa ya. Ya, bisa. Dan yang menariknya sekarang kan orang-orang dari luar negeri, orang-orang dari negara-negara maju kan dia harus tahu kopi itu siapa yang ditanam di mana, siapa petaninya, bisa nggak saya berjabat tangan dengan mereka. Jadi ada tracing. Ini kopi ini berasal dari mana. Jadi sertifikasi kopi itu sampai kayak gitu. Dia tracing. Misalnya saya nih di Amerika, saya pengen minum kopi yang ini kopinya dari mana? Saya harus bisa tracing. Siapa yang tanam? Di mana tempatnya? Siapa nama orang yang menanam kopi itu? Siapa petaninya? Boleh nggak kita berjabat tangan jumpa dengan dia? Gitu, udah sampai kayak gitu orang mau minum kopi sekarang. Tarafnya udah kayak gitu. Kalau orang kalau tahapnya kan ya penikmat kopi dulu, premium kopi, udah memang dia premium kopi. Tapi yang tahap yang lebih tingginya orang itu melakukan tracing. Kopi itu berasal dari siapa dan di mana ditanam. Gitu. Jadi berarti kan sebenarnya jadi kan sebenarnya gini. Kan tadi sudah bisa membeda-bedakan rasa kopi ya. Tapi kan sebenarnya ketika kopi itu dikasih gula, itu kan dia sebenarnya buyar ya rasa aslinya kan gitu. Nah, jadi kita berarti harapan berikutnya juga adalah di setiap sudut desa atau di setiap sudut wilayah Indonesia ini kita akan menemukan jenis-jenis kopi yang berbeda idealnya gitu ya. Kalau melihat betapa kayanya pertanian Indonesia gitu ya. Jadi kan kita minum kopi di warung ini itu dari petani dari kelurahan ini loh. Kita minum kopi di kelurahan ini dari kelurahan ini. Itu harusnya begitu ya. Hanya bisa seperti itu. Jadi itu juga jadi seperti misalnya kita pergi satu daerah di Simalungun misalnya seperti daerah wisata kan. Jadi seperti daerah wisata. Ini kopi ini dari kampung ini yang tanam orang ini, mereka ini petani yang ini dan ada warungnya di situ. Jadi bisa berjalan. Oh, jadi wisatawan bisa jalan-jalan ke kebun kopi gitu. Nah, bisa melihat kopi itu sendiri gitu. Kalau dulu kan nggak sampai kayak gitu. Orang nggak sampai kayak gitu, hanya tanam kopi udah jual kan gitu aja, ada yang beli terus pembeli pengkulak atau apa. Tapi kalau sekarang memang sudah mulai sangat terorganisir gitu. Karena tapi sebenarnya tapi sebenarnya saya jadi kepikiran nih tadi soalnya kan Bu Ramo sudah sampai punya pengalaman menggunting sendiri kopinya. Kan gitu. Saya kan pemicu pikiran Anda.
Ya, jadi sudah sampai merosting kopinya sendiri gitu kan. Itu beda tipis dengan yang nggak punya duit mau beli kopi mahal sebenarnya kan. Karena memang alat roasting itu mahal, Bo. Iya, artinya iya makanya ya saya pertegas di sini gitu, saya perjelas di sini itu sebenarnya itu kalau kita sebenarnya seru juga kalau kita beli dari petani dalam bentuk cherry katakanlah 2 kilo atau 5 kilo kita jemur sendiri, kita giling sendiri gitu ya. Karena kan tumbuhnya nggak susah, baru kita roasting sendiri. Itu sebenarnya sudah kopi premium sebenarnya dengan cara susah gitu dengan cara manual Artinya gitu kita ya. menghargai, ya, artinya kan kita sangat menghargai proses yang terjadi itu. Jadi kita Iya. dalam proses menikmati proses itu dan memasukkan dalam tubuh kita sesuatu dari hasil yang kita hasilkan sendiri dengan tangan kita sendiri daripada kita memang enggaknya tinggal beli aja, tinggal pesan aja di Shopee atau di mana di marketplace, tapi ketika kita bisa beli dari petani, saya pesan dari petani, bilang dong sama orang tuamu kumpulkan kopi yang kayak gini ya. Karena memang misalnya ada teman suami saya, bapaknya sudah mulai mengumpulkan kopi yang bagus-bagus, yang kok bagus gitu di 2 kilo, ada yang beli. Nah, gitu. Jadi produksinya nggak masalah-masalah lagi. Ada yang bagus Oh, ini sudah hasil sortir 2 kilo, harganya mahal gitu. Misalnya udah oh, beans, oke. udah beans yang hanya tinggal di roasting, misalnya tinggal roasting. Orang-orang di desa udah mulai tahu milih-milih itu, karena yang udah dipilih-pilihnya itu memang harganya kan 2 kali lipat daripada harga Oke. biasa. Kemudian perubahan tren dari peminum kopi ece-ece atau enggak kita bilang ece ya, kopi instan lah ya, kopi instan dengan kopi premium ini itu kira-kira masih lama kah kira-kira prosesnya menurut Bu Rama, menurut analisa Bu Rama, atau itu harus industri yang melakukan? Jadi sebenarnya tergantung pasar. Tergantung pasar siapa sih sebenarnya penikmat kopi saset kan gitu. Kelas-kelas masyarakat yang bagaimana yang menikmat kopi saset kan gitu. Nah, jadi kan biasanya kan kopi saset kan untuk kelas-kelas masyarakat yang kemampuannya mampu membeli kopi yang seperti itu. Misalnya satu saset harganya cuma 1.500. Jadi memang jadi kan perusahaan-perusahaan kopi yang memproduksi kopi, dia melihat pasar butuh apa kan gitu. Kalau produsen kan, kalau pabrik, pasar butuh yang kayak mana? Kalau taraf hidup masyarakat membutuhkan kualitas barang yang baik kan gitu. Itu nggak kira-kira? Jadi makan bingung ini. Apa yang mau saya simpulkan ini dari pertanyaan Ibu ini? Ya oke. Nah, ya makanya itu tergantung pasarnya. Tapi kemudian gini, itu kan tren ya. Tapi merubah kebiasaan kita untuk menyadari sebenarnya jauh lebih enak minum kopi sebenarnya loh daripada minum kopi instan gitu, kopi premium itu masih lama nggak kira-kira prediksi Bu Rama? Mungkin kalau udah masih di atas saya. Kalau ngasih di bawah yang seumuran dengan saya dan ke bawah anak muda kan karena memang yang dijual di warung kopi di kafe-kafe kopi itu memang kopi yang bagus, mereka udah tahu rasa kopi yang bagus. Tapi mungkin kalau orang yang tua-tua yang sudah sebelum di umurnya yang yang tahun apa sih generasi di atas Gen X, Gen Z, milenial ya. Gen X Gen Y. Kalau Gen Y, ya kalau masih Gen Y mungkin masih kopi biasa gitu, tapi yang ke bawah dijual yang bagus gitu. Dan saya bilang tadi kelas-kelas untuk minum kopi yang bagus dan kopi yang saset itu juga beda-beda. Biasanya kan kalau buruh atau orang di buruh pabrik, kemudian orang yang bekerja di pasar di terminal asongan itu kan memang kopi saset gitu. Tapi enggak juga sih, saya bekerja di lembaga yang cukup bagus ya gitu. Saya mengenal banyak orang ya, dia di lokernya, di drawernya itu stok kopi instannya banyak gitu. Dan itu diminum setiap hari gitu. Karena saya sudah juga melihat bahwa kopi itu memang tidak kopi gitu, tidak kopi. Saya sudah tahu bahwa kopi itu kopi defect, semua yang diproses itu menjadi kopi saset. Kopi defect. Makanya jadi kan makanya saya itu kan ya dan dia mengklaim dirinya peminum kopi gitu.
Padahal dia Gitu. cuma Iya, minum iya, kopi instan. iya, dia peminum kopi, tapi peminum kopi yang kualitas sangat rendah. Ya nggak apa-apa, Hmm. biarlah. Minum kopi yang sangat rendah gitu. Bukan kita mau menghina atau apa. Mungkin kita bisa ngejelasin. Sebenarnya kopi yang dibikin ke saset itu kopi-kopi yang defect loh. Apa sih kopi yang defect? Kopi sortiran apa? Sortiran pertama yang paling jelek gitu. Yang sisa-sisa Oke. yang paling yang jelek lagi gitu. Oke. Dan Jadi baunya minta ampun tuh. Nah, kira-kira nih sebagai apa ya? Saya nggak tahu kalau di Indonesia sudah ada nggak sih duta kopi gitu? Ada nggak pernah acara-acara gitu? Duta Kopi, Filosofi Kopi filmnya udah ada. Duta Kopi belum ada tuh. Karena memang Duta Kopi Indonesia itu Duta Kopi kalau dari Sumatera Utara ada ya, nggak dibilang di Duta Kopi, tapi memang dia terkenal individu atau person yang dia aktif di kopi dari semenjak dia udah lama gitu, sudah puluhan tahun gitu. Di kayak di apa di Siborong-borong ada Gani Silaban, dia itu seperti duta kopi dari Sumatera Utara, dia berangkat kemana-mana untuk memperkenalkan kopi khas yang dia produksi bersama petani dan dia sangat terkenal. Oke. Iya. Karena sebagai duta bahasa negara, saya juga nanti akan menjadi bagian yang saya akan promosikan. Promosikan dalam artikan saya sampaikan kembali. Saya yakin ini juga sudah sering disampaikan banyak orang, tapi mungkin nanti saya bisa menyampaikannya juga dalam bentuk yang berbeda dengan adanya pemahaman baru ini dari Bu Rahma ini sebenarnya gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Rahma. Sebenarnya saya masih mau tanya lebih lanjut lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir soal kopi ya, sebelum saya mengajukan pertanyaan rapid fire question. Ini pertanyaan terakhir. Dari semua minuman selain air putih yang Bu Rama sudah minum, alasan penting apa lagi yang membuat sehingga akhirnya Bu Rama menentukan bahwa kopilah minuman favorit Bu Rama? Kenapa nggak vodka atau teh atau air tajin? Karena saya memang nggak pernah disuguhin vodka. Mahal ya? Kan vodka mahal. Dan saya nggak tahu vodka gimana, karena kan kita di keluarga saya bukan berlatar belakang dari pemabuk atau peminum keras. Jadi saya nggak kenal. Maaf, sebenarnya yang suka kopi itu bukan mami, tapi yang suka kopi itu papi. Oh gitu. Sebenarnya mami suka itu minum-minum yang dingin gitu kayak Coca-Cola, Coca-Cola campur lemon terus dikasih es padahal udah dingin. Itu kayaknya ada yang menciptakan diri sendiri kayaknya tuh ya. Ada yang menciptakan diri sendiri kayaknya, bukan? Saya pernah baru sekali selama hidup saya membuat seperti itu, dan dialah penikmat yang menghabiskan minuman Coca-Cola dan campur. Itu kan cuma satu kali. Satu kali, tapi selebihnya kan saya minum kopi, Bu. Nggak pakai gula ya. Sorry, mami nggak pernah minum kopi. Ya. Oke, baik. Jadi karena memang tidak yang pertama ya memang udah menemukan nikmatnya kopi jadi dan vodka mahal. Oke, baik. Bu Rama, sebelum kita menutup podcast ini ada sekitar 13.600 pertanyaan singkat yang juga Ibu boleh jawab. Itu juga dengan Brigita juga boleh bantu jawab ya. Oke, dalam kehidupan Bu Rama yang sering membuat Bu Rama tertawa. Jadi yang bikin ketawa ya, yang paling saya bikin tertawa ya kadang diri saya sendiri yang saya ketawai. Oke, yang kedua? Yang kedua, kalau saya nonton pelawak di TV, di YouTube atau di TV, saya sengaja mencari apa yang bikin harus saya tertawa. Oke, yang ketiga? Yang ketiga adalah TV dari YouTube, bisa Cokro TV, yaitu Eko Kuntadi dan Mas Trey. Oke. Mas Trey. Bukan, apa itu? Ayo kita apa itu? Obrolan pinggir jurang. Iya. Baik. Kira-kira nih, kalau Menteri Pertanian mengangkat Bu Rama sebagai penasihat khusus beliau dalam hal ini untuk pengembangan pertanian kopi di Indonesia, kebijakan apa yang kira-kira Bu Rama akan pertama kali kenalkan atau sampaikan kepada Pak Menteri atau Bu Menteri? Yaitu kebijakan yang harus dibuat adalah bagaimana meningkatkan produktivitas kopi dengan memberikan kemudahan buat petani untuk mendapatkan
sumber-sumber daya untuk pengembangan kopinya. Misalnya kalau petani kopi misalnya bagaimana petani itu diberdayakan untuk bisa didampingi dalam pembuatan pupuk-pupuk untuk produksi kopi, sarana-sarana produksi untuk kopi, kemudian perbaikan-perbaikan sumber daya manusia atau bagaimana itu dari mulai budidaya sampai ekspor. Sama ini untuk sampai ke hilir itu semua dipegang oleh eksportir. Pemerintah sendiri tidak terlalu tidak banyak menyentuh petani kopi, tidak banyak menyentuh petani kopi yang betul-betul mendampingi petani kopi itu sampai petani itu paham. Biasanya itu hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, biasanya itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga lain. Pemerintah jarang mendampingi sampai ke situ. Iya. Sampai misalnya pasarnya, pengetahuan tentang kopinya itu nggak ada dari terutama penyuluh-penyuluh atau pelatih-pelatih petani itu yang maunya memang penyuluh-penyuluh itu juga yang punya spesifikasi, dia hanya misalnya dia penyuluh khusus untuk tanaman kopi di daerah yang ada kopi, nggak penyuluh yang semua jenis tanaman dia tahu gitu. Jadi ada spesifikasi untuk khusus kopi. Jadi pendampingan kopi mulai dari hilir sampai hulu gitu. Jadi memang ada sinergi nanti ketika petani paham bahwa kopinya itu memang harus kopi premium dan yang membeli ini, yang meminum ini, mereka punya pengetahuan itu, maka mereka akan punya motivasi untuk memproduksi kopi yang lebih bagus. Dan pemerintah juga supaya pemerintah membuat kebijakan bukan memudahkan ya, membuka peluang-peluang buat petani untuk bisa mendapatkan sarana produksi yang lebih mudah gitu, sarana produksi yang lebih murah gitu. Artinya mengajak pemerintah lebih banyak terlibat dalam hal ini ya, pengembangan petani kopi ini ya. Oke. Iya. Sebutkan kalimat pembuka apa yang biasanya Bu Rama sampaikan kepada orang yang baru kenal dan Bu Rama tahu atau lihat dia juga peminum kopi atau penikmat kopi. Pasti kan udah sering nih kan ketemu dengan sesama peminum kopi dalam occasion yang juga memang untuk related ke kopi gitu. Biasanya apa kalimat pertama yang Bu Rama sering sampaikan? Your pick up line. Oke, penikmat kopi juga ya gitu. Penikmat kopi juga saya selalu kata, oh penikmat kopi juga ya. Jadi apa namanya suka kopi mana? Suka kopi dari daerah mana? Dari daerah mana? Gitu. Hobi apa yang Bu Rama ingin kembangkan saat ini? Hobi menulis ya, mau menulis. Hobi menulis, mau menulis karena kayaknya memang itu penting sekali untuk kegiatan saya ke masa depan lagi, harus banyak menulis. Oke. Sejauh ini dalam bidang perkopian ini pencapaian apa yang paling Bu Rama banggakan? Ya ketika saya diunjuk menjadi salah seorang value chain leader untuk program kopi di Sumatera Utara yang proyeknya adalah proyek dari luar negeri, dari Amerika Serikat gitu. Karena tidak semua bisa mendapatkan posisi itu pada waktu itu gitu. Kalau Bu Rama punya kesempatan ataupun punya sumber daya untuk membuka sebuah kafe yang jajan atau jualan utamanya adalah kopi, kira-kira Bu Rama akan mengasih nama apa kafenya itu, restorannya itu, atau warung kopinya itu akan dikasih nama apa? Oh, itu perlu saya pikirkan lagi ya, karena kan untuk memilih nama itu juga kan harus sesuai dengan filosofi apa yang kita mau, kita visi dan misi kita, kenapa kita membuat kafe itu. Jadi mungkin perlu pemikiran lagi, nggak hanya sembarang nama, harus ada artinya. Jadi nama itu juga menunjukkan mendeskripsikan juga nanti apa sih sebenarnya toko kafe itu gitu, nggak hanya sembarang nama.
Nah, memang yang sembarang nama, banyak kopi-kopi yang kayak gitu. Ibu belum diisi punya dalam nama. Ibu belum punya nama intinya. KP-nya. Kalau memang mau bikin nama KP harus memang memiliki nama yang kita apa? Iya, artinya ketika ibu kita belum punya namanya. plan Makanya tadi saya karena 14.000 pertanyaan ke depan ini soal pertanyaan andai-andai aja ini sebenarnya. Jadi ibu belum punya pernah bayangkan ya, belum punya nama ya. belum punya nama, belum punya nama. Mungkin dari sekarang. Jadi salah satu hal yang menarik dari sebuah podcast adalah kita menemukan hal-hal yang kita tidak sadari sebelumnya, gitu ya. Itu bisa diharapkan menjadi inspirasi juga buat kita yang menjadi Saya yakin. Saya sangat yakin sih, saya banyak menghasilkan inspirasi buat siapa. Oke. Karena saya banyak mengakui itu. Oke, tapi ibu belum punya nama ya itu sebenarnya ya. Belum Oke. punya nama untuk KP-nya ini. Oke. Seminggu terakhir video viral apa yang menjadi favorit Bu Rama? Video viral itu ada bendera HTI di kantor KPK. Viral ya? Iya, viral. Oh, oke. Ada bendera HTI di meja jaksa penyidik. Hah, kok bisa? Lagu apa yang seminggu belakangan ini sering didengar bersama asistennya Brigita Tembunan dan dinyanyikan bersama? Talking to the Moon. Siapa itu penyanyinya? Siapa penyanyinya Talking to the Moon? Bruno Mars. Bruno Mars. Oke, Talking to the Moon. Happier. Olivia Rodrigo. Siapa yang nyanyi? Olivia Rodrigo. Mhm. Siapa lagi nak? Penyanyi yang lain lagi. Penyanyi penyanyi dari penyanyi rohani, lagu rohani. Lagu rohani tiap pagi-pagi mau diputar. Ya, tapi itu aku nggak suka. Dia nggak suka, katanya saya suka. Sebutkan 5 nama penikmat kopi benar-benar yang Bu Rama kenal in person, kenal dengan baik. Walaupun nggak ada hubungan lagi ya, maksudnya nggak. Ada teman saya waktu kuliah namanya Matthew, Matt Killian, namanya Matt Killian, dia ada di California, dia tinggal di California. Kemudian ada Iqma, teman saya waktu kuliah. Kemudian penikmat kopi yang di sini itu siapa ya? Di Siantar. Jarang saya masih karena saya jarang main di kafe ya. Ada di sini siapa lagi penikmat? 5 ya, harus 5. Kan ibu aktivis kopi, saya aja udah mulai menikmati kopi dan saya habis ini saya akan meracuni semua otak orang supaya minum kopi kayak saya. Ada Tirta, ada teman saya Tirta di IPB, ada teman saya di IPB itu ada Eko. Kemudian yang di Siantar kami penikmat kopi itu, kalau suami saya bilang karena dia minum kopi dengan pakai gula, jadi itu nggak masuk hitungan ya. Kadang saya malu gitu masih minum kopi. Ya sudah lah, memang dia itu dari lahirnya ya susah dirubah juga. Siapa satu lagi yang suka minum kopi? Ada Nopita dia punya kafe. Ada ya. Jadi ternyata baru ada 5 ya. Oke. Jadi itu lagi. Banyak, tapi kan perlu di list banyak, butuh waktu. Oke. Serial film apa yang seminggu ini yang terakhir ditonton sampai tuntas? Film Bebas. Namanya judulnya tadi Bebas, film Indonesia. Serial yang ditonton sampai tuntas. Serial yang ditonton sampai tuntas yaitu Darman ada YouTube Darman video Darman video. Darman video itu serial, bukan serial tapi dia memunculkan video-video changing life ya. Oke. Sebutkan 5 jenis sayur yang berwarna kuning. Bukan brokoli, apa namanya itu, paprika kuning. Ya, paprika kuning, kemudian berapa menit waktunya itunya dulu? Oke, sudah mau habis ini cepat. Enggak ada warna kuning. Bunga kol,
Bunga kol. Enggak ya. Warna kuning apa, yuk? Oke, menyerah ya, pas. Oke, sebutkan 5 buah yang berwarna hijau tapi juga manis. Dia matangnya warna hijau dan manis. Oh, matoa. Markis apa? Pir. Pir Pir. hijau, ya, pir. Kalau apel enggak. Apa anggur hijau, manis. Terus Kemudian apalagi jambu biji masih Mangga. hijau, masih manis. Mangga juga ada masih hijau kulit tapi masih manis. Udah masih rasanya manis. sebutkan 5 binatang. Ini kali ini 5 ya, karena Ibu di pertanian karena banyak berhubungan dengan makhluk hidup yang lain selain tumbuhan kan. 5 binatang yang kentutnya Bu Rama pernah dengar langsung. Dengar langsung baunya kok. Nggak pernah Kentutnya? dengar lah. Nggak pernah dengar aku. Nggak pernah dengar ya? Tapi baunya aku pernah tahu baunya kentut hewan. Oh, jadi Ibu Skang. mengendus saja tapi tidak mendengar. Skang, bau skang. Udah saya pernah tahu. Di mana? Apalagi di Kalimantan, di Amerika. Di Oh, Kalimantan iya. saya pernah cium skang. Di Amerika saya pernah bau skang itu. Oh, oke. Baik. Itu saja yang pernah didengar ya. Oke. Yang pernah dicium lah, yang tahu binatang itu kentutnya bau. Saya sudah pernah rasa, udah pernah tak tahu gitu. Kalau Bu Rama dikasih kesempatan lagi keliling Amerika dan Eropa selama 2 bulan ya, gitu. Dan Bu Rama anggaplah ini dikasih dari Kementerian Pertanian ya, sebagai tanda jasa Bu Rama sudah berbakti gitu ya, karena dikasih pilihan Bu Rama mau dibikinkan prasasti atau mau dikasih jalan-jalan gitu kan. Bu Rama memilih jalan-jalan ke Eropa dan Amerika selama 2 bulan, dan Bu Rama boleh mengajak seseorang untuk menemani Bu Rama. Kira-kira siapa yang akan diajak selain dari keluarga? Suaminya. Selain dari keluarga. Selain Rempong. suami dan anak ya, selain suami dan anak ya. Selain dari keluarga ya, tidak ada hubungannya dengan pertalian keluarga. Oh, tidak hubungan. Rempong. Ya teman saya lah. Siapa? Saya bawa. Teman saya yang mau saya bawa. Siapa ya? Ya Mak Rempong lah, siapa lagi? Oh ya mungkin akan saya bawa Bu Dewi Sartika Simarmata. Sama mamanya si Petra, terus Satu aja. Oke, satu aja. Satu aja, iya. Dewi Sartika Simarmata. Oke. Siapa selebriti kerasnya Bu Rama? Selebriti kerasnya yang favoritnya big fan of ya. Big fan of is apa namanya, kalau ditanya sekarang kan berubah-berubah ya, makin tua juga berubah-berubah kan. Makin tua siapa yang udah tua juga gitu? Susilo Bambang Yudhoyono gitu udah tua. sekarang fansnya itu Eko Kuntadi. Ya itu tergantung tren sekarang. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir. Ada nggak nasihat dalam hidup yang Bu Rama terima dari orang tua ataupun dari orang-orang yang Bu Rama anggap penting, kemudian itu pernah atau sering Ibu Rama bagikan kepada mahasiswa ataupun petani kopi yang dulu menjadi binaan dari lembaga Bu Rama? Jadi kita harus jujur. Jadi jujur pada diri sendiri. Jadi kan kalau kita berbohong, diri kita sendiri nggak bisa kita bohongi, itu aja. Jadi jujur gitu, nah. Karena diri kita sendiri tahu kita itu sedang bohong apa enggak gitu. Jadi harus jujur. Jadi saya jadi tahu dia itu sedang bohong apa enggak bohong gitu. Saya tahu dia lagi bohong apa enggak bohong, karena memang orang tua dulu membilang jujur aja sama diri sendiri gitu. Oke, baik, menarik ya. Oke, Bu Rama, terima kasih banyak, informasinya sangat bermanfaat. Saya tambah wawasan hari ini. Semoga perjuangannya untuk menjadikan kopi komoditas penting dan prioritas dari negara kita ini terus berlanjut, sekalipun tidak lagi ada di bidang komunitas masyarakat kopi, ya. Tetap semangat dalam bentuk apapun itu gitu. Salah satunya adalah dalam bentuk ini membagikan informasi kepada masyarakat, kepada saya yang mendengar tentang perkopian ini. Tetap semangat. Begitupun dengan kegiatan yang lain. Sukses terus. Terima kasih banyak. Semoga
sehat-sehat dan semangat terus untuk perkopian Indonesia ya. Baik, terima kasih. Sepertinya Bu Terima kasih. sudah ngantuk ya? Sudah ngantuk ya? Kok tadi kayak saya lihat sudah ngantuk apa sudah lapar ini? Ngantuk, kekenyangan. Dan tadi Oke. sebelum kita podcast kita makan dulu. Oke. Jadi, Baik, ini kan baik. harus tidur. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast Anda ya Bu Juwita ya. Ya, Semoga terima sukses podcastnya ya, makin berkembang dan banyak yang mendengarkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, Baik. salam. Halo, para pendengar, penonton, dan pemirsa Juwita Jabipa Siniar, itulah tadi obrolan santai kocak manis kita tentang kopi dengan Ibu Dr. Ramainim Saragih, calon. Ya. Dia langsung gelisah ketika saya bilang calon karena dia banyak yang belum beres tugasnya. Karena kan itu secara akademisi nggak boleh menggunakan kata calon. Oh gitu. Nggak boleh. Nggak ada itu di akademisi, nggak ada dibilang calon. Orang aja pandai-pandai bikin calon, kandidat, nggak ada itu. Nggak ada stratanya itu secara akademisi itu nggak ada, nggak masuk itu. S1, S2, S3 kan gitu aja. Nggak ada calon. Oke, baiklah itu tadi omongan, itulah obrolan santai kocak manis kita dengan nggak ada calon. Nanti dokter. Ramainim mahasiswa program doktor. Mahasiswa program doktor komunikasi apa? Komunikasi pembangunan dan pedesaan. Pembangunan dan pedesaan enggak masyarakat pedesaan ya? Ya, komunikasi pembangunan, pertanian dan pedesaan IPB Bogor. Walaupun nggak tahu desa siapa dan desa yang mana, batasannya mana saja ya. Yang pasti dia mahasiswa. Itu yang pasti dia mahasiswa doktoral ya. Oke, yang nggak tahu desanya yang mana, ukurannya yang mana, batasannya mana, pertapakan yang mana kita nggak tahu juga. Itu hanya jurusannya saja. Karena dalam hal ini bukan teritorinya yang dibahas, tapi penjurusannya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Semoga para pemirsa bisa mendapatkan sesuatu, baik itu informasi, hiburan, atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat positif bagi kita semua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode Juwita Jabipa Siniar berikutnya. Salam sehat, salam kopi Indonesia. Dah. Mana asistennya? Asistennya mana? Terima kasih ya. Terima kasih juga asisten. Terima kasih juga asistennya yang sudah membantu Ibu Rama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Brigita mungkin ada yang mau disampaikan sebelum ini ditutup? Oke, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat. Dah.